Amin. Sekali lagi selamat pagi buat kita semua. Ya, bagi semua brother sister yang sudah menjadi penata layan pada pagi hari ini melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Mari kita beri aplaus yang meriah. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Ini adalah minggu terakhir kita belajar tentang stewardship di bulan ini. Jadi ada beda antara melayani, pelayanan dengan penata layanan. Jadi itu ada satu beda yang sangat prinsipal di dalamnya ya. Jadi ini bukan hanya sekedar melayani, tetapi ini adalah penata layanan. Jadi beda service dengan stewardship. Jadi dari asal katanya pun dua ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi service, melayani, pelayanan itu hal yang kita lakukan. Tetapi ada satu sistem di dalamnya di mana tugas pokoknya itu adalah penata layanan. Kita akan bisa melayani dengan baik kalau kita mengerti apa arti penata layanan di dalam Tuhan. Dan di minggu terakhir ini kita akan belajar tentang kedaulatan dalam penata layanan. Jadi kalau kita dua hal yang berbeda, dua hal yang sangat bertolak belakang. Satu sisi adalah kedaulatan, tapi satu sisi penata layanan, steward. Jadi penata layan ini, steward ini istilah untuk apa tuh? Pramugara kalau nggak salah ya, betul ya, steward ya. Jadi di bandara itu, di bandara lagi, di kapal terbang maksudnya. Ya, jadi di pesawat itu ada pramugara, itu steward, mereka itu steward. Ya, jadi mereka berdaulat tapi mereka lakukan adalah melayani. Nah, jadi begitu. Nah, di dalam Tuhan ini juga sangat-sangat penting sekali. Dan apa efeknya? Kita akan melayani dengan ucapan syukur. Ya, kalau kita mengerti penata layanan, maka kita akan melayani dengan ucapan syukur. Jadi efeknya adalah kita sangat ingin supaya tidak ada di antara kita yang tidak melayani Tuhan. Amin. Itu efeknya. Tetapi jangan juga kita tidak mengerti apa prinsip yang terkandung di dalamnya. Mazmur, di kitab Mazmur kita belajar bagaimana keyakinan dan perbedaan hidup orang yang di dalam Tuhan. Paling banyak penulis Mazmur adalah Daud. Kita melihat bagaimana dekatnya dengan Tuhan, apa yang menjadi keyakinan dia, dan bagaimana dia menjalani kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pernah gak kita hari ini gara-gara satu berita yang kita baca, kita dengar pertama kali ketika kita bangun, dan itu mempengaruhi sepanjang hari kita. Bahkan berhari-hari. Ada yang berbulan-bulan gara-gara satu berita. Mungkin kita lihat WhatsApp, ya pagi-pagi kita lihat WhatsApp, ya, berharapnya ada berita yang baik. Yang terjadi berita yang buruk. Ada satu berita baik itu mempengaruhi hari kita gara-gara berita itu. Tetapi ada juga masa yang kita baca adalah berita buruk. Kita baca berita buruk dan itu mempengaruhi sepanjang hari kita. Ada kabar baik pun kita lupakan. Karena kita ingat berita buruk tadi. Piala Dunia udah berakhir. Betul ya? Deal ya? Saya waktu dengar Argentina kalah, saya nggak terpengaruh. Kok malah di sini yang besar suaranya? Karena bukan itu berita pertama yang saya baca pagi itu. Seandainya saya langsung lihat YouTube, seandainya saya langsung lihat grup WhatsApp yang menceritakan dan menjelek-jelekkan, itu pasti akan pengaruh ke hidup saya. Jadi apa yang kita baca pertama itu mempengaruhi. Jadi nggak apa-apa. Kadang-kadang memang kita harus mengalah supaya nggak dibilang anak kesayangan. Iya, itu dia poinnya ya. Oke.
Deal ya, close ya. Penulis Mazmur, dia juga mengulang-ulang. Ada satu pola yang dia ulang-ulang di sana. Dikatakan contoh, Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Bagaimana penulis Mazmur memiliki hidup yang berbeda? Karena pada waktu pagi yang pertama kali yang dia lakukan adalah dia mendengar seruan Tuhan. Mazmur 59 ayat 17. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanku pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Apa yang dilakukan pada waktu pagi? Dia bernyanyi, bersorak-sorai, memuji Tuhan. Itu yang dilakukan pada pagi hari ketika memulai harinya. Mazmur 90 ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Jadi jelas, supaya hari-hari kita terpengaruh, kita lihat apa pengaruh yang kita berikan. Kalau kita langsung baca berita-berita buruk, itu pasti akan mempengaruhi hari-hari kita. Mazmur 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Jadi udah minta dulu sama Tuhan. Tuhan, hari ini kupuji engkau. Kudengarkan perintahmu. Dan sekarang aku bersiap. Apa yang engkau ingin aku lakukan. Jadi dengan begini kekuatan udah dapat. Setelah itu ada berita baik, berita buruk. Itu bukan yang paling menentukan hidupnya kita. Ini ada istilahnya scriptures before screen. Kitab suci dulu sebelum medsos. Kitab suci dulu sebelum berita-berita. Boleh nggak baca berita? Boleh. Berita ini boleh. Ya, semangat dengan Spanyol menang? Boleh. Semua boleh. Tetapi apakah itu yang menentukan hidup kita? Kan sedih sekali hari ini ya, gara-gara berita buruk yang kita baca. Lalu anak kita pagi-pagi waktu sarapan bilang, "Pak, aku dapat 98." Terus kita bilang, "Bagus." Siangnya dia, "Kenapa 98 nih, papaku gak happy nih. Dia mau 100. Dia berjuang dapat 100, dia pulang, "Pak, aku dapat 110." Kok bisa nak? Iya, dapat bonus 10. Tapi kita bilang, bagus. Yang harusnya anak kita hari ini mendapat encourage, tetapi karena berita buruk yang tadi pagi kita baca pertama kali itu, baca Alkitab pun tidak mengubahkan hati kita lagi. Kenapa? Karena terbalik. Kita screen duluan, baru scriptures. Kita baca berita dunia dulu, baru baca apa kata Tuhan. Kita dengar dulu apa kata dunia, baru kita dengar apa kata Tuhan. Kadang-kadang jadinya kata Tuhan itu menjadi lebih kecil dibandingkan apa kata dunia. Yang seharusnya kata Tuhan itu yang paling besar. Amin. Inilah satu habit, satu budaya yang disampaikan oleh banyak penulis Mazmur tentang bagaimana kita seharusnya memulai hari kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi penata layan yang benar di hadapan Tuhan. Karena jangan salah, hari ini ada juga orang yang aku udah baca Alkitab. Aku tiap pagi baca Alkitab. Tapi kok hidupku tidak seperti apa yang Tuhan mau juga. Aku banyak gak happy juga. Aku banyak melakukan yang gak benar juga. Padahal aku udah baca Alkitab. Hatiku justru susah dibimbing gara-gara itu. Aku merasa aku udah baik semua. Berarti ada sesuatu yang salah karena sudah melakukan kegiatan rohani, belum tentu kita rohani. Tapi orang yang rohani sudah pasti melakukan kegiatan rohani. Jadi hari ini kita perlu lihat juga dengan lebih mendalam. Penting gak untuk kita mendahulukan firman Tuhan? Yes. Tapi setelah itu kita lihat, supaya kita bisa menjadi penata layan yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita boleh belajar bersama-sama. Di bulan ini
Dari tema kita di Mazmur 37 ayat 25 mengatakan bahwa orang benar itu anak cucunya tidak akan dibiarkan mengemis roti. Kita punya keyakinan semua untuk itu? Ya, ada orang bilang sama saya yakin bro. Saya yakin Pak. Anak cucu saya tidak akan meminta-minta roti. Tapi saya khawatir dia meminta-minta nasi. Tolong, itu bukan konteksnya ya. Karena dulu makanan pokok di sana itu roti. Kalau kita memang nggak apa-apa nggak minta roti, kita minta nasi. Artinya adalah hidup kita hari ini, kebenaran kita akan dihitung Tuhan. Dan itu akan berpengaruh kepada hari-hari ke depan. Kalau kita yang masih muda, waktu kita tua, diperhitungkan Tuhan. Amin. Bagaimana kita yang sudah lansia, tetap dihitung Tuhan juga. Lurus jalan kita nanti menuju surga. Amin. Bagi kita yang masih single, nah lurus nanti jodohmu. Bukan berarti kamu lihat yang lurus-lurus, wah lurus ini. Ini jodohku ini. Semuanya akan diperhitungkan Tuhan. Gak ada ruginya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ada amin? Nah, sekarang kita lihat. Supaya tidak hanya kita jangan jadi orang yang berkegiatan rohani. Tetapi banyak pembicaraan kita, perbuatan kita, pikiran kita kok gak rohani. Kita mau menjadi pribadi yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan kita. Nah, kita hari ini saya mau ngajak kita untuk bedah di Mazmur 104 dan Mazmur 140. Ada satu hubungan yang balance. Ada perlu keseimbangan. Supaya kita mengerti tentang sebelum kita memutuskan, oke, pelayanan apa saya mau terlibat. Saya mau menjadi penata layan di bidang apa. Oke. Bagaimana supaya saya bisa melayani dengan semangat dan berdampak kepada hidup saya, kepada keluarga saya. Hari kita pasti sedih kalau kita melayani banyak hal yang kita lakukan, tetapi keluarga kita sepertinya tidak di dalam Tuhan, atau tidak dilayani dengan baik, atau tidak di-take care dengan baik. Kita pasti akan merasakan satu hal yang tidak enak. Saya waktu menyiapkan pelajaran ini, dalam satu hari saya bisa mendapatkan beberapa berita buruk sekaligus. Saya nyiapin tentang bagaimana kita bisa aman di dalam Tuhan. Lalu saya betul-betul merasa diuji. Betul gak? Anda sendiri aman di dalam Tuhan. Saya mendengar berita baik A, saya mendengar berita baik B. Tapi juga terjadi berita buruk A, berita buruk B. Di dalam keluarga juga ada banyak hal yang terjadi. Kita harus menghadapi banyak hal di dalam keluarga. Bahkan baru semalam salah satu ponakan saya kecelakaan di Jakarta. Kakak saya telepon udah nangis-nangis. Butuh biaya besar untuk operasi karena kecelakaan yang dia alami. Waduh, kita hadapin itu dan kita berdoa, dan hari ini sedang dioperasi. Ini tadi jam 10 tadi, jam 9 tadi masuk ke ruang operasi. Saya percaya bahwa ada banyak hal juga yang kita sedang hadapi. Dan bagaimana kita betul-betul bisa tetap melakukan penata layanan kita di hadapan Tuhan dan menyenangkan Dia. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Mungkin kita sudah baca ayat ini dan kita bisa baca sekilas. Ayat ini, kata dasarnya adalah, jadi dia kepunyaanmu, itu kepunyaanmu, kinyanekha. Kata dasarnya kanyan. Kanyan itu adalah artinya membeli, memperoleh, memiliki, kepunyaan. Jadi karena dibeli atau karena diciptakan. Jadi intinya adalah, dia sedang menyatakan di ayat 24 ini kesimpulan dari ayat 1, 2, 3 sampai 23.
Dan dia simpulkanlah di ayat yang ke-24 ini. Kalau kita lihat ini, Mazmur 104 ini adalah penjabaran dari Kejadian pasal 1 tentang penciptaan. Jadi kalau kita lihat di sana, ada banyak sekali kemiripan dan dia mengulangi proses penciptaan itu ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dan segala isinya. Diciptakan di sana. Dan apa yang terjadi, dia bilang bahwa dia mulai ciptakan langit, diciptakan bumi, diciptakan semua kita. Artinya adalah kita semua adalah punya Tuhan. Dan semua ini, semua yang ada di langit dan di bumi, semua kepunyaan Tuhan. Kanyan Tuhan. Semuanya punya Tuhan. Dan menarik sekali kalau kita baca Mazmur 104 ini, saya pernah khotbah tentang Lewiatan. Ingat ya, Lewiatan yang dianggap monster di kitab Ayub. Di Mazmur 104, dia bilang apa? Lewiatan itu bermain-main. Monster yang dianggap manusia, itu menjadi mainan di hadapan Tuhan. Jadi ini tentang keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan, tapi juga karena itu kepunyaan Tuhan. Pernah lihat sekarang ini banyak sekali di media sosial, anak kecil main-main sama kobra. Kobra, kita takut benar. Ternyata kobra ini dipelihara dia sejak kecil. Jadi dijadikannya mainan. Tapi tolong jangan ditiru ya. Bukan untuk ditiru. Sampai bisa seperti itu. Kalau kita lihat ada orang punya, kalau kita lihat anjing herder misalnya. Kita lihat anjing herder, kita ketakutan. Tapi bagi yang punya itu seperti mainan. Bulldog. Bulldog mukanya aja mengintimidasi. Anjing bulldog itu kalau gigit. Bulldog, pitbull. Sama lah, mirip orang itu. Anjing pitbull kalau gigit, kap. Dia gigit gak mau lepas. Gak mau lepas. Seperti orang lagi jatuh cinta. Menyeramkan. Tapi bagi yang punya, itu mainan. Bisa dielus-elus segala macam. Ya kan? Ditampar dia minta maaf. Tuhan itu digambarkan seperti itu. Bahkan monster bagi kita itu mainan buat Tuhan. Segala sesuatu punya Tuhan. God is the true owner. We shouldn't act or think like we are. Tuhanlah pemilik sejati atas segala sesuatu yang kita miliki. Berhentilah bertindak dan berpikir seolah kitalah pemiliknya. Mindset yang harus kita punya hari ini supaya kita betul-betul berasa, supaya kita dalam penata layanan itu tenang, rileks. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Mindset kita harus punya adalah semua punya Tuhan. Supaya kita nggak stres, supaya kita nggak overreact, over stress. Jangan coba mengkontrol segala sesuatu yang adalah punya Tuhan. Semua punya Tuhan. Anda hari ini, kita hari ini bahkan segala hidup kita ini semua punya Tuhan. Langit dan bumi punya Tuhan, segala isinya punya Tuhan. Lalu kita sendiri punya Tuhan, keluarga kita itu punya Tuhan. Semua punya Tuhan, harta kita punya Tuhan, talenta kita punya Tuhan. Kita ini adalah pengelolanya. Kalau prinsip ini kita tidak punya, maka dipastikan kita akan gagal menjadi penata layan yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita mulai mau ngontrol. No, ini punyaku Tuhan. Ini punyaku. Kalau itu yang kita punya, mindset seperti itu yang kita punya, maka akan mengganggu prinsip penata layanan di hadapan Tuhan. Dengan kita menyadari bahwa semua punya Tuhan, maka seharusnya lah tidur kita tuh nyenyak. Kemarin
Baru-baru ini ada opung yang udah berusia 90 tahun. Merayakan ulang tahunnya. Sehat, kuat. Kita tanya apa rahasianya? Rahasianya adalah jangan terlalu banyak mikir. Itu aja rahasianya. Jangan semua dipikirin. Kalau dipikirin kita stres. Kalau stres akan pengaruh kepada kesehatan kita. Ini kesaksian. Saya setuju. Harusnya hari ini kalau kita betul-betul menjadi penata layan yang benar, maka kalau udah jadwal tidur, kita akan tidur dengan nyenyak. Semoga tidak ngorok ya. Karena kalau kita ngorok, kita nyenyak, sebelah kita tidak. Saya kalau ada retreat ya, retreat semangat kalau retreat. Nah, jadwal tidur tuh ya. Jadwal tidur saya bergumul tuh. Apalagi tidur bareng-bareng brother ya kan. Aduh, ya kan. Saya nggak mau sebut nama hari ini. Ya, nungguin ya. Kan sudah janji nggak sebut nama. Cuma sering saya retreat itu dengan jadwal tidur. Tidur. Harusnya tidur. Tapi jangan tidur mulu. Nah ini terlalu aman dia. Istri pasti mau kalau suaminya itu kalau jadwal tidur. Wah tidur. Tapi istri juga gak semangat kalau suaminya tidur terus. Karena kalau kita terlalu aman, maka orang akan merasa tidak aman. Ada hal yang kita perlu atur. Jadi ada pengaturan di dalam Tuhan yang seharusnya bisa terjadi dengan baik. Nah, itu yang pertama, prinsip yang pertama. Saya harus cepat karena jangan sampai kita hanya bertolak di poin ini, lalu kita betul-betul aman dan gak apa-apa lah, semua kan punya Tuhan. Jadi semua kita serahin ke Tuhan. Nah, ini namanya tidak balance, tidak seimbang. Dalam Tuhan itu ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Jadi penyeimbangnya apa? Mazmur 140. Jadi selain kanyan, ada juga dia bilang bahwa di Mazmur 140 ayat 13, aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Memberi keadilan itu asahdin. Itu adalah perkara hukum dalam pengadilan. Jadi ada proses di pengadilan, itu asahdin, prosesnya. Gimana itu dibela, pengacaranya membela. Lalu kemudian ada putusan. Nah putusan itu mispat. Dalam bahasa Ibrani. Keadilan, hak yang sah, hukum atau vonis yang benar. Jadi Tuhan itu sekaligus pengacara, dia juga hakimnya. Jadi gabungan dua ini itulah Tuhan. Artinya apa? Artinya adalah semua ini punya Tuhan. Dia mau kita berasa aman, nyaman. Serahkan semua kepada Tuhan. Anak-anakku hari ini, pertama kali adalah kita harus ngerti bahwa Tuhan itu adil. Tuhan adil, tetapi Tuhan juga mau supaya jangan kita yang kontrol semua. Tuhan adil, artinya apa? Dia akan sama ratakan perlakuan kepada semua orang. Dia tahu siapa yang baik, siapa yang jahat, siapa yang benar, siapa yang salah. Termasuk bahkan orang hari ini di dalam gerejanya Tuhan lihat. Dan Tuhan tahu. Kalau kita tidak benar Tuhan tahu dan dia akan adil. Jangan pernah kita berpikir bahwa aku sudah datang gereja Tuhan. Aku sudah melayani engkau. Lalu Tuhan boleh skip semua kesalahan kita. No, justru orang pertama yang Tuhan hakimi adalah orang yang ada di dalam gerejanya. Dan dia akan berlaku adil. Dia adalah pengacara, kalau kita salah dia akan pengacara. Jadi kita jangan kaku karena dia akan jadi pengacara kita. Apa kurangnya kita hari ini, apa takutnya kita kalau Tuhan jadi pengacara kita. Dia akan berlaku adil di dalam setiap prosesnya. Dan dialah yang akan memutuskan. Inilah garis besar Mazmur 37. Bahwa banyak orang benar mulai mempertanyakan, Tuhan dia gak benar kok enak hidupnya. Itu latar belakangnya. Sampai pemazmur sendiri harus mengatakan bahwa di dalam mazmurnya dia bilang bahwa apa? Orang benar tidak akan dibiarkan Tuhan.
dan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Itu keyakinan dia. Tetap karena apa? Karena latar belakangnya banyak orang merasa bahwa kok Tuhan gak adil. Itu gak bener. Kok kaya? Itu gak bener. Tapi kok gak diapa-apain? Itu gak bener, kok gak diadili? Mulai protes banyak orang benar ini. Bayangkan kalau kita hari ini melihat bahwa ada ketidakbenaran. Kita taunya hidup dia gak bener. Tapi kok dia kayaknya lebih diberkati daripada kita. Gimana perasaannya kita? Meskipun kita, nah itu dia Tuhan bilang, keadilan itu, penghakiman itu hakku bukan hakmu. Sekarang kamu percaya gak bahwa saya akan memberi keadilan dan saya akan membela perkara orang miskin. Vonis itu ada di tanganku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita harus bertindak dengan penuh integritas. Karena Tuhan adalah auditor agung. Dia akan audit semua hati kita hari ini. Kenapa kita datang ke gereja? Kenapa kita melayani? Kenapa kita belajar mengasihi? Kenapa kita perlu dibimbing senantiasa? Kenapa kita perlu terus baca Alkitab itu? Karena hati kita ini bisa korup. Hati kita bisa berubah. Dan setiap saat Tuhan akan mengaudit hati kita. Setiap ada yang gak benar, Tuhan pasti audit. Lihat keseimbangannya. Di satu sisi kita harus jaga integritas. Karena Tuhan kita adalah auditor agung. Dia asadin, dia mispat, dia din, adil. Tetapi juga dia kanyan. Dia yang memiliki segala sesuatu. Jadi selama kita sudah melakukan yang terbaik, ibaratnya di pagi hari lakukan yang terbaik, di malam hari milikilah istirahat yang baik. Itu yang Tuhan mau. Jangan sampai pekerjaan kita pun kita bawa sampai ke rumah. Lalu kemudian kita marah-marah sama pasangan. Kita marah sama anak. Kenapa? Karena rasa aman kita tidak di dalam Tuhan. Jadi perlu ada keseimbangan antara kinyan dengan din itu sendiri. Din itu bicara tentang akuntabilitas. Sementara kinyan itu bicara tentang sekuritas. Atau rasa aman. Seimbang. Ada orang yang terlalu kerja keras. Gak balance itu. Dia hanya kerja keras, tapi tidak menyadari bahwa semuanya punya Tuhan. Lihat. Oleng dia. Tapi ada orang yang semua kan punya Tuhan. Kita harus aman dalam Tuhan. Berdoa saja. Maka semua akan baik-baik saja. Maka apa yang terjadi? Dia sekuritasnya, nah, tapi nggak oleng dia. Tetapi yang harus terjadi adalah keduanya. Jika kedua ini sudah terjadi, maka seharusnya kita sudah siap untuk melayani Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Amin. Ada orang yang kelihatannya seimbang juga hidupnya, tapi tidak berdasarkan kanyan dan din. Ada orang membuat rasa amannya dengan satu sisi kontrol, dia kendalikan semuanya. Dia kerja keras, dia atur semua, dia buat gini, dia buat gitu. Lalu kemudian kalau dia kelihatan ada salah, dia susah dikasih tahu. Gak bisa dibimbing. Karena apa? Karena dipenuhi dengan justify. Pembenaran diri. Dia berasa, aku kan udah baik. Aku udah buat gini, aku udah buat gitu. Aku gak seperti orang itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai ingin menguasai apa yang dimilikinya. Tanpa ada kesadaran penuh. Tanpa ada penyerahan total. Bahwa semuanya ini punya Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kelihatannya seimbang. Kelihatannya sukacita. Tapi sebenarnya stres. Sebenarnya banyak hal dia sudah mulai banyak hilang. Banyak hal yang seharusnya dia lakukan, dia mulai tidak lakukan. Banyak hal yang harusnya dia hidupi, tapi ditinggalkan. Itu kalau mendapatkan rasa aman yang semu. Betapa banyak hari ini, pengajaran-pengajaran juga yang mengatakan bahwa oke, yang penting kita kerja keras, yang penting kerja, yang penting ini, time is money.
Penting gak uang? Penting. Tapi setelah kita punya, kita harus sadar, pulang semua punya Tuhan. Apa yang harus kuperbuat Tuhan untuk semakin memuliakan namamu? Itu yang seharusnya kita miliki. Kita melayani hari ini bukan agar kita aman. Kita melayani karena kita sudah aman di dalam Dia. Rasa aman adalah bahan bakar kita untuk bertanggung jawab. Jadi hari ini setiap apa yang kita punya kita harus bertanggung jawabkan. Semakin kita sehat, semakin kita harus bertanggung jawab dengan kesehatan kita itu. Semakin kita kuat, semakin kita bertanggung jawab dengan kekuatan kita. Semakin kita bertalenta, semakin kita harus punya tanggung jawab. Karena semua itu akan diaudit Tuhan. Gimana kita ngelolanya? Semakin kita punya sesuatu, Tuhan berkati kita dengan harta, talenta, keuangan, dan segala macam kita punya, itu diaudit Tuhan. Gimana kita ngelolanya? Semua punya Tuhan, dan benarkah kita kelola dengan baik? Bagaimana cara kita mendapatkannya? Itu pun akan diaudit oleh Tuhan. Ini adalah Tuhan kita. Jadi penata layanan bukan sekedar apakah kamu sudah melayani atau belum. Tapi betapa sadarnya kita bahwa ini kanyan punya Tuhan, bukan punya saya. Semakin kita pintar, semakin banyak gelar kita, makin banyak tanggung jawabnya. Semakin kita punya jabatan, semakin besar tanggung jawab kita. Karena bagaimanapun, kalau kita makin kaya, kita makin punya jabatan, makin mudah kita dihormati. Supaya kita sadar itu punya Tuhan, kita harus rendah hati melayani. Karena semua punya Tuhan. Ya, ada orang yang makin dia dipenuhi rasa khawatir, takut, segala macam ya. Karena gak sadar bahwa semuanya punya Tuhan, maka seperti dia tidak tahu cara menjaganya gimana gitu. Ada cerita inang-inang. Dia punya uang, gimana caranya ini? Dia punya uang, ratusan juta. Simpan di bawah bantal. Karena di mana aku berada, di situ hartaku berada, kan gitu kan. Karena saya percaya firman Tuhan katanya. Tapi setiap dia tidur tempat terbangun, periksa masih ada nggak? Akhirnya dia bilang ini bukan cara yang terbaik. Di blacknya lah tempat tidurnya, dimasukinnya ke dalam, dimasukin ke dalam, dijahit lagi sama dia. Lebih enak dia tidur kan? Tapi setiap dia pergi, kepikiran. Kayaknya jahitannya kurang rapi kemarin. Setiap dia pergi keluar gak bisa lama. Pasti mau pulang cepat-cepat untuk meriksa. Masih ada gak hartanya. Lama-lama dia pikir gak bagus juga ini. Buat aja lah brankas di bawah tanah. Panggil tukang. Tolong buatkan gini segala macam. Tolong buatin. Tukangnya bercanda sama dia. Untuk apa ini Inang? Untuk nyimpan hartamu ya. Langsung dia pikir, waduh ketahuan. Gak jadi, dibatalinya pembuatan itu. Akhirnya kirim ke bank, baru dia berasa aman. Tapi gak juga, kayak mana kalau banknya tutup? Itulah ciri ketika orang sudah mulai bekerja, dia merasa memiliki semuanya. Akhirnya rasa aman dia tidak di dalam Tuhan. Amin. Harus kerja keras? Harus. Tapi ingat, rasa aman kita harus dalam Tuhan. Baru kita akan melayani Tuhan dengan semangat. Ucapan syukurlah yang akan banyak keluar. Itu yang Tuhan mau. Sekuritas tanpa akuntabilitas melahirkan pribadi yang manja. Manja dia hanya merasa aman. Wah, semua Tuhan jaga katanya kan. Manja dia. Ini sama seperti kita membesarin anak. Kalau kita hanya berikan dia rasa aman tapi tak diberi tanggung jawab, manja dia. Tapi akuntabilitas tanpa sekuritas melahirkan pribadi yang stres. Tetapi keduanya ketika bertemu, lahirlah ucapan syukur total. Karena itu Tuhan mau ini. Antara din dengan kanyan. Itu harus bersebelahan.
keseimbangan. Itu yang Tuhan kehendaki. Supaya apa? Supaya kita melahirkan rasa syukur total. Hari ini kenapa kita belum melayani? Apakah di antara dua ini yang menjadi masalah kita? Apakah kanan atau kiri? Kanan, kiri kan? Jangan menuntut berkat yang melimpah jika Anda belum bisa mengelola berkat yang sedikit dengan akurat. Tuhan mencari pengelola yang setia, bukan pemilik yang serakah. Bahaya. Semua kita berasa kita punya kita hari ini ya. Hari ini kita kuat. Besok kita bisa lemah. Hari ini kita sehat. Besok kita bisa sakit. Hari ini kita kaya, besok kita bisa miskin. Kalau Tuhan mau ambil hanya dengan jentikan jari Thanos, habis semua. Hari kelihatan dunia ini aman, besok bisa perang. Segala sesuatu bisa terjadi. Betapa indahnya kalau kita meletakkan rasa aman kita di dalam Tuhan. Karena itu kita perlu saling mengingatkan, karena ini bukan perkara yang mudah. Bahkan orang Israel pun merasakan hal yang sama. Tuhan adalah sang pendengar doa, namun dia tidak akan memvalidasi kemalasan dan ketidakjujuran kita. Tuhan senang, tapi dia tidak mau kita malas dan tidak jujur. Pertanyaannya, apa yang akan saya lakukan jika saya sungguh-sungguh merasa aman dan bertanggung jawab di dalam Tuhan? Hal berbeda apa hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang kita perlu renungkan? Bahwa bukti bahwa kita sudah sungguh-sungguh merasa aman di dalam Tuhan. Orang bilang makin tinggi pohonnya, makin besar anginnya. Betul. Tapi pertanyaan saya hari ini adalah, karena di balik pohon yang tinggi ada angin yang besar. Kadang jelas pohon yang tinggi itu adalah orang yang bertumbuh. Kadang-kadang anginnya itu orang juga. Pohonnya itu orang, anginnya itu orang juga. Pertanyaannya adalah, kita ini pohon yang bertumbuh itu atau kita angin yang mengganggu itu? Karena kita lihat orang bertumbuh, kita iri, kita ganggu dia. Kitalah jadi angin itu. Kita tiup sikit, gak jadi. Wah, kita kerahkan tenaga untuk menghancurkan dia. Gimana cara supaya dia tumbang ya kan? Tapi itu gak ada di ruangan ini, di sana, di luar. Angin kencang itu ada di luar sana. Hari ini, mari kita lihat kepada Tuhan. Karena setiap pikiran, perkataan, perbuatan kita diaudit Tuhan. Amin. Biarlah kita banyak mendapat gangguan sekalipun, tapi kita yakin Tuhan akan asadin sama kita. Dia akan membela perkara kita. Dia akan menjadi pengacara kita. Dan dia akan menjadi hakim yang adil buat setiap perkara kita. Ada amin? Pemahamannya gimana? Kesimpulan dari semuanya? Cara kita memulai hari kita akan menentukan suasana hati kita sepanjang hari. Amin. Kalau kita putuskan memulai harinya dengan berita buruk, itu akan mempengaruhi kita. Kita adalah kanyannya Tuhan. Kita ini semua miliknya Tuhan. Segala sesuatu yang kita punya milik Tuhan. Suatu hari akan kembali kepada Tuhan. Gak ada orang yang bisa membawa hartanya ke akhirat. Semua akan ditinggalkan karena semua punya Tuhan. Tuhan selalu berlaku adil. Pada orang benar dia berlaku adil, pada orang jahat dia berlaku adil, pada orang salah dia akan berlaku adil. Tuhan tidak pernah bisa dimanipulasi. Tuhan mau kita merasa aman di dalam Dia dan tetap bekerja keras dan menjaga integritas. Karena setiap motivasi hati kita diperiksa oleh auditor agung. Saya berharap ini menjadi pemahaman kita sebelum kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dengan segala ucapan syukur kita. Apa refleksinya hari ini? Apa yang biasanya pertama kali mengenyangkan pikiran saya di pagi hari? Apakah suara layar atau suara Tuhan? Mari kita boleh dengarkan itu dengan baik. Dengarkan suara Yesus, bukan suara yang lain. Pertama kali dalam hidup kita. Jika hidup dan pekerjaan saya hari ini diaudit secara transparan oleh Tuhan, Sang Auditor Agung, bagian manakah
yang paling membuat saya tenang karena sudah jujur? Dan bagian manakah yang masih sering saya kompromikan karena takut kekurangan? Mari kita refleksikan supaya kita boleh melayani Tuhan dengan segala ucapan syukur. Bagaimana aplikasinya? Mari kita mulai hari kita dengan mengisi tangki spiritual dengan firman dan doa setiap memulai hari kita. Amin. Bekerjalah dengan keras, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bekerjalah dengan jujur. Berpikir dan bertindaklah dalam segala aspek kehidupan dengan penuh integritas. Nah, kita tahu bahwa setiap omongan kita, pikiran kita, semuanya dikenal Tuhan dan diadili oleh Tuhan. Motivasi kita dikenali dan diadili oleh Tuhan. Selalulah mulai hari dengan tutup hari tanpa kecemasan. Kalau sudah selesai semuanya, bagi yang sudah punya pasangan, ajak doa pasangan, tidurlah dengan nyenyak. Serahkan semuanya kepada Tuhan, mulai hari lagi besok dengan sukacita. Amin. Bagi kita yang sendiri, jangan pernah lupa, apalagi kita sendiri, di kos, di mana-mana, mulailah dengan berdoa dan tutup harimu dengan doa. Serahkan semua kepada Tuhan, tidurlah dengan nyenyak. Amin. Tapi tugas kampus masih banyak. Oke, sekali-sekali lembur gak apa-apa. Ya, jangan pula udah selesai nih, besok udah harus diselesaikan. Oh, kemarin kata pendeta, serahkan semua kepada Tuhan. Salah poin kau. Oke, sekali-sekali kita perlu lembur gak apa-apa. Tapi jangan karena kita khawatir kita lakukan itu semuanya. Amin. Serahkan penghakiman kepada Sang Auditor Agung. Jangan menghakimi orang. Tugas kita mengasihi, bukan menghakimi. Siapkan hati untuk melayani Tuhan dengan ucapan syukur. Dua hal ini mari kita betul-betul renungkan, kita dalami, kita bahas di dalam grup kecil kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, dan saya sangat berharap dengan ini kita semua kita mengerti bahwa perlu ada keseimbangan, perlu ada pemahaman keseimbangan. Bahwa kita perlu bekerja keras, segala sesuatu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tetapi setelah kita semua lakukan, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Karena semua punya Tuhan. Amin. Maka akhirnya kita akan melayani dengan ucapan syukur. Di mana akan melahirkan rasa aman yang memerdekakan. Dan juga kewajiban yang mengkhususkan, menguduskan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.